Oke, ya. Sekarang itu ya jam 11 lebih lah. Gue udah bilang ya 11. Ya 11:15-an. Dan ya gue pengen tidur sih sebenarnya. Cuman kayaknya nggak ini ya apa. Kayak masih ada gak serp gitu loh. Gue sebenarnya pengen unboxing kit ini karena ini kit baru tahun 2020 dan 2020 kan ya, 2025 ya, dan ini yang menurut gue cukup menarik ya di rilisan tahun ini, di penghujung tahun ini. I don't know, I guess mungkin kalau di Indonesia ya mungkin penghujung tahun inilah ya. Jadi gue video kali ini akan unboxing nah ya, Wing Gundam Zero. Jadi ya gue denger sih ini seri Wing tuh terkenal ya di Indo ya. Gue lahir tahun 2001 sih, jadi gue nggak ngerti ini apa ini terkenal atau enggaknya. Cuman well, everybody says it's pretty famous untuk kalangan orang-orang ini ya apa, let's just say orang-orang tahun 90-an ya, karena dulu animenya pernah tayang di Indonesia dulu. Jadi cukup terkenal, dan ya akhirnya dia rilis seri RG-nya yang ini ya apa, yang Zero in di core kedua dari Gundam Wing ya. Dan ya mungkin gue agak beruntung juga ya apa, mungkin gue agak glad juga ya apa, agak apa ya gue bilang ya, alhamdulillah ya bisa rilisnya itu di tahun dimana RG itu udah bagus. Like I mean, mungkin kalau mungkin kalau coba di tahun-tahun sebelumnya mungkin kayak Wing Gundam Zero, Wing Gundam yang versi Katoki, ya itu menurut gue ya dari segi visualnya cukup oke, tapi kurang sturdy lah gue bilang lah ya. Jadi ya well, I think I'm glad that they released it in this year. So kita lihat dulu di depannya. Seperti biasa ini bagus ya. Apa, like always, the front it's so good ya. Seperti biasa ini apa, close upnya, dan ya ini mungkin ini pas lagi berdirinya, dan ada I don't know, bird mode, well I guess I can call that. Oke, kita lihat ke sebelah ya, seperti biasa close upnya, terus ada beberapa gimmicknya lah ya di sini. Dan ya di sini tuh dia ngejelasin kalau ininya ya, wingnya itu apa, bagian sayapnya itu ada banyak artikulasi. Jadi kita lihat ntar gimana apa, kita lihat ya ntar gimana itunya ya. Terus ini ini overkill sih ini ya, hipnya ini. Terus bisa duduk kayak gitu, ada gatling gunnya kayak biasa. Kayak biasa emang. Menurut gue standar ya untuk di Wing. I don't know, I haven't watched all of them. Dan ya ini hasil jadinya, walaupun tanpa ini ya, tanpa stiker pun, atau tanpa stiker kan jadinya. Dan tanpa color, tanpa cat pun juga masih bagus. Ditambah sama realistic decal seperti biasa. Dan ya to be expect lah pasti ini apa, decals lah ya, ini stiker. Bagian sisi sini ini pas bagian jadi bird mode-nya. Bagian sisi sini kita lihat ada beberapa posenya lah ya. Mungkin kalau ada yang bingung ngepose ini gimana, at least ada guide-nya. And last, pinggir sini ini close up ya, yang di depannya cuma lebih lebar aja. Well, I think that's it. Dan ya kita coba lihat dulu aja dalamnya gimana. Ya bro, habis itu kita tidur. Oke, dan ya. Pas ini gue dapetnya di Yen Hobby Shop, jadi ya makasih lah udah ngasih stokan ini. Dan ya kita buka. Baik. Wish. Susah juga ya. Okay. There is some stuff in here. Entah kenapa warnanya ini kayak, I don't know, childish. Mungkin gua nggak tahu ya mau ngomong apa, cuman warnanya biar kayak warna-warna mainan yang harga 10 ribuan ya. Wah, bentar, kayak lama-lama di komen gue bakal kena omel ini kalau ngomong gini terus. Ini plastik ketiga, dan ya warnanya sangat-sangat bright banget. Dan ini putihnya, it's fairly, ada putih lagi di bawahnya, cuman ini putih, dan remnya pastilah ya karena abu-abu. Nah, udah standar. Dan
Manualnya seperti biasa lah ya, kayak tipikal RG. Ada beberapa chestnya dan oh, it will be interesting tomorrow. Oke, kita buka aja ke plastiknya besok lah ya, karena ya gue juga udah capek sih, udah mau jam 12 juga. Iya, dan ya kira malah gue sore buka ininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beam Saber ya kali ini hijau ya, kayak biasa lah SP13. Stiker ya ini realistic decal, jadi ada ya bagian ini ya, bagian silvernya. Kok kelihatan kayak warna emas ya, nggak tahu. Cover tapi ini silver lah ya, silver. Buku manual, dan ya ini seperti biasa di belakangnya ada marking guide-nya, dan depannya close up-nya. Ya udah segitu aja. Kita langsung buat aja lah ya ini ya. Oke, ya saatnya kita buat kakinya. Ya gua sebenarnya udah buat kakinya satu lagi, cuman ya I mean ada beberapa part ya yang menarik ya, jadi gua coba buat versi satunya lagi yang bagian kiri ya, yang bagian kanan. A few moments later. Dan terakhir, dan ya kaki kirinya udah jadi ya. Nah ini yang buat gue cukup impress ya dari ini tuh, dia kaki ini. Yup, damn, this thing is so smooth. Ini kaki tersmooth yang pernah gue bikin loh. Like, I mean, di kakinya ya nih, mulus banget. Apa perpindahan armornya gitu biar bisa bentuk gini loh. Cuman emang kelemahannya kalau pas mau dibalikin aja jadi kebuka gini lah ya. Kakinya udah jadi. Sekarang kita lanjut ke bagian waist ya. Ya, dan bodinya udah jadi. I'd say it's pretty solid banget ya warnanya ya. Entah kenapa ya, hijaunya nggak terlalu kelihatan ya, yang bawahnya itu ya. Dan ya menurut gue ini juga cukup unik karena di bagian body tengahnya itu gue baru pertama kali yang lihat part yang gak simetris ya, kalau gue bilang ya. Jadi pas lagi dipasang itu part awalnya tuh emang gak simetris, tapi pas udah jadi kayak gini itu langsung simetris gitu. Kayak ya awal-awal gue mikir tuh kayak nih dipakai buat apaan gitu, tapi pas lagi nge-build malah that makes sense gitu kan. Ya, jadi ini pengalaman yang baru lah ya buat gue ya, buat nge-build sesuatu yang ini ya. Dan ada beberapa gimmick ya yang agak beda ya kalau yang gue lihat-lihat dari reviews di MG sama yang mungkin kit sekarang ini. Cepet ini weh, itu buat ntar aja. Wait. Oke. Ya, bagian lengannya udah jadi, dan ya menurut gue ini ada yang uniknya ya. Dia itu bagian sini ya. Part armornya tuh kayak agak ada gap dikit gitu, jadi biar inner frame-nya tuh kelihatan dikit ya, yang abu-abu ya. Walaupun ya gue agak sayang aja sih sama pemilihan warnanya yang kayaknya tidak terlalu menonjolkan inner frame-nya ya. Tapi ini juga ada yang unik juga ya, pas gue lagi nge-build ini tuh di bagian bahu ini, itu dia gimana ya, nge-build-nya tuh beda lah ya daripada yang lainnya. Jadi ini sebenarnya bisa articulated, dan pas kita nge-build pun kita juga kayak diperlihatkan lah ini tuh articulated. Dan ya ada beberapa lah yang gue nggak bisa omongin lah ya, tapi ya gue ada videonya, jadi gue bisa kasih lihat tuh pada gimana masuk di sini tentunya. Tapi secara overall I can see bagus banget ini, kayak Bandai kali ini bener-bener really pretty good at this. Oke, ya untuk backpack yang ini sebenarnya agak unik ya gue bilang ya. Kenapa itu? Karena ya gue sempet ini awalnya gue mau buat belakangnya, terus gue bisa copot lah ya biar bisa kasih tau kalau lupa ada. Ya gue juga udah buat sebelahnya, dan menurut gue ada hal menarik yang bisa gue jelasin ya. Ya cuman back to the topic. Nah di sini itu belakang itu rupanya ada locking mekanismenya. Jadi gue nggak bisa lepas abis naruh part armor di belakangnya. Jadi di sini itu di nomor 8.3 tuh dia ada kayak semacam armor gitulah ya di belakangnya, sebelum masukin yang lain-lainnya. Itu dia ada part armor yang warna abu-abu ini, yang casing luarnya itu. Dan ya gue gak nyadar tapi dia
ngelok ngunci, jadi gue agak gak bisa nih ya buat ngelepas ini kecuali harus bongkar lagi belakang ini. Jadi mungkin kalau untuk para repainter atau yang mau nge-custom pakai RG Wing Zero ini, gue saranin hati-hati juga nih sama belakang karena dia ada locking mekanismenya dan lu harus bongkar dulu belakangnya baru bisa dicopot backpack ya. Well, ya karena ini udah gue address, jadi kita selesaikan dulu sebelahnya lagi. Nah, there you go. Dan ya, sayapnya udah jadi. Dan terakhir, tinggal pasang ke lubang di backpacknya. Ya. Dan udah jadi. Ya, kita langsung aja ke bagian hasil jadinya. Ayo, Ya, kayaknya gue perlu beberapa inilah buat diriin. Ya, sebelum gua transform dulu ini, gua sempet ya buat komparasiin, gua kasih panel line dikit di bagian sayap ya, dan buat nunjukin lah ya apa seberapa detailnya antara ya, kaki ini tuh gua belum diapa-apain ya, walaupun ada beberapa tempat yang bisa di panel line, tapi menurut gua udah detailnya detail banget ya, sampai gak harus ditegasin kayak yang di wing ini. Ya, mungkin gue kasih lihat yang di sebelumnya pas di turning table, tapi ya you can see lah ini menurut gue overly detail sih ya bagian kaki terutama ya. I don't know why, but why Bandai always putting too much effort at legs. Yang kaki itu tak kenapa paling detail ya daripada most of the bodies gitu ya. Sorry gue pilek jadi. Oke, kali ini gue coba transform tapi wait, where's the manual? Oke, mungkin gue sambil transform gini gue akan kasih review gue ya tentang buildnya ya. Menurut gue build ini tuh cukup inilah apa ya, kayak early real grade ya, mungkin menurut gue nggak kayak RG yang kemarin ya, kayak RG Akatsuki yang ada frame-nya, atau Alpha Sex ya yang kayaknya berapa minggu kemarin udah gue rilis videonya. Dia itu lebih mirip ke RG yang 2.0 ya, RG Gundam 2.0 ya. Jadi jadi dia udah dari awal tuh ya, mungkin semenjak Unicorn itulah ya, dia udah gak pakai inner frame lagi. Dan ya mungkin gua tadi kayaknya kemarin tuh belum sempat mention ya, dan di sini tuh gak ada frame ini ya, gak ada yang pre-built frame-nya itu ya. Apa? Advance MS Join. Nah ya, gue sampai lupa itu namanya. Jadi dia build-nya lebih kayak MG diperkecil ya sekarang, bukan kayak RG yang dulu. Dan ya mungkin plusnya itu jadi dia bisa lebih banyak apanya ya, kalau gue bilang lebih bereksperimen lah ya sama beberapa frame yang ya beberapa tempat lah ya. Wait. Ntar kok gue kesulitan sih bagian kaki ini. Oke, menurut gue yang ini ya, gimmick yang agak menurut gue complicated lah ya, yang mau gue kasih lihat. Jadi untuk jadi Neobird ya, bagian gimana sih ini ngeliatin dia? Apa sih? Ya, jadi sebelum bagian kaki ini tuh entah kenapa transformnya paling complicated ya di antara yang lain ya. Jadi ya mungkin kalau menurut lo pada mungkin kayak ini biasa gitu, cuman nope. Like how they managed to get this idea of this thing, like ya ini sebelumnya kayak begini, dan abis itu jadi kayak I don't know how is this called, but terus bagian satunya ya, jadi transformnya mungkin gua kasih tahu juga. Nah ini agak susah, jadi gua copot aja. Ya, jadi ini bagian kaki awalnya ya. Gua copot aja karena agak susah ya kalau nggak. Jadi yang paling pertama ditekuk dulu kayak gini. Terus kita lihat di sini tuh kayak ada joint ini part kayak kepisah gitu ya. Kita pisahin. Oke. Nah, habis itu bagian kaki sini kita majuin. Nah di bagian sini tuh nyatu lah ya nih. Yang abu-abunya ini kita masukin. Yang ini kita ratain. Terus bagian kaki ini naikin. Nah, ini yang unik ya. Jadi dia itu dijilat, dicelupin salah. Itu mah ini ya, iklan yang lain ya. Sorry for the bad joke, but intinya dia kayak gini. Terus kita naikin kakinya, ntar dia misah sendiri ya, ini sama ininya. Terus bagian dalam ini ada bagian abu-abu di dalam ini tuh ya, ini ada bagian dalam ini tuh kita tarik keluar. Terus jajarin ya, ini lubang yang ada di kaki sama yang di atas. Dan ya bagian kaki tinggal diratain dan bagian kakinya udah jadi. Which is this is too complicated but too good gitu, kayak how gitu.
Kalau lihat tadi apa, kalau yang nggak punya kita itu kayak how gitu, tapi pas udah dikasih lihat gini tuh kayak oke, this is too cool gitu, kayak harusnya Zeta pun juga harus kayak gini gitu ya, kaki apa transform kakinya ya, jadi kelihatan keren banget gitu ya. Dan yang terakhir bagian busternya, tapi tinggal pasang ke backpack and that's it. gue gue agak gini, menurut gue ya, ini untuk Neobert ya. Jadi kalau kalau ada yang bilang oh ini kanvas di animenya bagus, I mean di Neobert ini pun juga bagus ya sebenarnya, cuman rata-rata anime itu kan lihatnya kan dari atas ya. Ini kalau kita putar balik what the hell, ini jadi kayak tengkurap aja di sini ya Rob. Anjir. Bentar, gue angkat dulu ini ya, biar gue bisa take a deep breath first. Ya, at the end of the day, menurut gue RG Wing Zero ini menurut gue ini sebagai leap yang bagus ya dari Bandai ya, karena menurut gue ini udah overkill lah ya engineering di RG kali ini ya, dari rasternya yang bisa dibuka tutup sampai kakinya yang menurut gue kayaknya you don't need to work that much Bandai, like for real lu harus nge-redesign kayak gitu sampai kayak what, how gitu pas lagi nge-build ya gitu ya, terus dan pas lagi di transfer tuh kayak really you doing that shit, like you doing that, like damn gitu, kayak expected ya. Cuman ya emang beberapa, cuman emang kalau di gue ya komplainannya mungkin di bagian wings, mungkin catatan dari gue lah ya, mungkin bukan komplainan dari gue ya, catatan dari gue mungkin nge-buildnya ini pas nge-buildnya sih gak ada ya, cuman pas lagi transformnya itu pertama jangan lihat bawahnya, kedua wingnya itu agak-agak tricky ya buat di posein ya kalau mau sesuai sama keinginan lu. Cuman kalau yang kayak hasil jadi ya asal-asalan pun juga masih oke lah ya. Ya contohnya ini gua, karena ya gua agak susah ngeposein sayap ini, jadi ya emang emang agak-agak aneh lah ya bentuknya, cuman ya apa bisa lah ya buat minimal diposein bentar doang terus dibenerin dikit bisa lah ya, oke. Untuk dari segi build-nya menurut gua udah gak ada masalah, apa menurut gua emang ya mirip kayak RG baru ya, jadi nggak ngebikin lu ngedumel juga tapi agak menantang dikit ya. Menurut gua ini bagus buat yang udah lama apa yang pengen eksperimen RG baru gitu kan, kayak wah nih gua bosen nih HG atau RG lama nih, udah nih menurut gua cocok ya, apalagi kalau lu die hard fan-nya Wing ya terutama ya, karena yang gua denger Wing series tuh cukup terkenal ya di sini ya, karena mungkin tahun 90-an itu sempet di-airin juga di Indo. Itu take with a grain of salt karena I'm not living that 90s, so kayaknya lu bakal tahu umur gua kalau habis gua ngomong gitu. But anyway, ini gua rekomendasiin banget apalagi buat yang die hard semacamnya. Well, mungkin ada komentar lain bisa taruh di kolom komentar bawah. Ya siapa tahu gua bakal balas, walaupun kadang agak slores ya karena gua agak-agak kikuk sama orang lain. Jadi ya ini salah satu contoh, ini salah satu cara gua buat menghilangkan kekikukan itu ya dengan bikin video tentang Gundam ini. Yeah, but anyway, thank you for watching and see you on the next video and wassalam. Well, anyway, that's it. And happy building guys.